Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri. Kali ini spesial Hari Pramuka. Saya bersama dengan salah satu sosok pramuka juga, anggota pramuka juga, yaitu Pak Hanif. Halo Pak Hanif, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Sehat juga. Ya, salam pramuka. Salam pramuka. Wah, identik sekali ya. Kalau pramuka itu ada salamnya yang khusus dan juga hari ini Pak Hanif sesuai dengan Hari Pramuka, yaitu menggunakan pakaian lengkap pramuka untuk nanti kita membahas-bahas terkait dengan pramuka khususnya di Banyuwangi. Nah, Pak Hanif ini jabatannya sebagai apa nih Pak? Saya selaku sekretaris cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya saya memang aktif pramuka itu mulai dari usia penggalang, yaitu usia SMP ya. Penggalang, setelah itu penegak, dan dilanjutkan dengan kursus mahir, yaitu mulai dari mahir dasar sampai mahir lanjut. Itu yang saya tekuni sehingga saya aktif di beberapa kegiatan yang awalnya dari pramuka gugus depan sampai ke Saka dan aktif di Dewan Kerja, sehingga sekarang ditunjuk untuk menjadi sekretaris cabang tahun 2022 sampai 2025 nantinya. Bapak kan mengikuti pramuka itu mulai dari penggalang ya Pak? Iya. Sedangkan kalau misalnya kita tahu nih, kalau untuk tingkatan-tingkatan pramuka itu ada dari siaga dulu berpenggalang. Iya. Kira-kira waktu itu kenapa Pak Hanif sangat pengen untuk menjadi anggota pramuka dan berkelanjutan sampai sekarang nih Pak? Awalnya ingin sekali menjadi pramuka itu karena awalnya dari baju yang kelihatan gagah. Pertama dari awal ya di tingkat penggalang. Di tingkat penggalang itu namanya kok gagah pramuka itu ya, dengan pakaian pramuka yang lengkap, dengan baret, dan pada saat itu membawa tongkat, upacara yang tertib. Itu yang membuat saya terkesima, sehingga saya mencoba terus berlatih. Oh ternyata betul di sana banyak ilmu, yaitu ada 4 hal yang kadangkala kita dapatkan, yaitu antara lain salah satunya adalah pertama ketakwa, yaitu terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu yang jelas. Kedua, kedisiplinan. Ketiga, punya tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah toleransi yang tinggi terhadap semua golongan, misalnya begitu, tidak membedakan dari suku, ras, dan agama, kan itu yang penting. Jadi sangat seru sekali ketika Pak Hanif masuk menjadi anggota pramuka. Pak Hanif pernah ikut kegiatan apa saja nih Pak? Saya pernah ikut jambore nasional, pernah jambore daerah, pernah ikut Raimuna, pernah ikut kegiatan penegak itu ada Raimuna, pernah ikut Kema Bakti, yaitu melaksanakan kegiatan-kegiatan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Jadi ya ada beberapa kegiatan yang sudah pernah saya ikuti dari jenjang ke jenjang begitu. Dari jenjang ke jenjang. Iya. Yang paling menjadi momen terindah Pak Hanif nih apa nih? Dan itu saya pada saat itu usia di antara baru menjadi mahasiswa ya awal itu, dikirim menjadi ikut Saka, yaitu di Saka Keluarga Berencana, waktu itu masih ada. Nah itu yang membuat saya awalnya punya kesan ya, sampai ke tingkat nasional, yang tidak bisa nari akhirnya belajar nari, yang tidak memahami reproduksi jadi itu yang punya kesan, padahal tidak memahami asal mulanya gitu ya, tidak memahami. Belajar nari apa nih Pak Hanif waktu itu? Kan Banyuwangi harus membawa nari. Waktu itu seingat saya karena yang dikirim dari Banyuwangi 2 orang, yaitu putra dan putri, maka seingat saya adalah tarian yang santet itu, yang laki-laki dan perempuan, jaran goyang ya itu ya. Lama ya Pak belajar narinya? Cukup lama karena saya memang sangat kaku ya untuk nari itu. Akhirnya dibuat jaran goyang sehingga wanitanya yang bagus menari, saya yang sederhana. Tapi begitu selesai nari, karena kumpul dengan orang-orang tingkat nasional se-Indonesia, teman-teman dari se-Indonesia, sehingga kesannya seperti bagus gitu. Akhirnya banyak yang minta foto dan lain sebagainya, padahal tidak maksimal coba ditampilkan di Banyuwangi, jauh dari harapan. Tapi sudah luar biasa membawa Banyuwangi waktu itu ya Pak. Itu waktu masuk di awal kuliah ya? Awal kuliah saya diikut Saka Kencana dulu, Saka Kencana, BKKBN yang punya dulu waktu itu. Jadi butuh 2 orang harus mengirim dari unsur laki-laki dan unsur perempuan. Maka saya yang berangkat untuk mewakili Jawa Timur. Dari Banyuwangi diambil Jawa Timur dibawa ke tingkat nasional. Itu ada seleksinya dulu ya Pak? Iya, waktu itu ya memang. Seleksinya ya kemampuan kepramukaan. Berarti udah hatam nih ya Pak? Ya sedikit-sedikit bisa begitu waktu mungkin itu di memang. Rumah ini kali ya, pakai simbol-simbol gitu ya? Iya. Sama anak-anak mungkin kayak gitu dan sebagainya. Oke Pak Hanif,
pramuka itu kan kita membangun relasi yang banyak nih ya Pak. Iya, Ya? Waktu Pak Hanif ikut Jambore Nasional dan sebagainya sampai saat ini teman-temannya masih berteman dekat? Masih berteman dekat, masih komunikasi. Terus di Dewan Kerja juga tahun lalu waktu 2010 hadir teman-teman Dewan Kerja tingkat nasional yang sudah punya jabatan rata-rata, ada yang di kedutaan, ada yang jadi gubernur. Waktu itu kemarin datang di Banyuwangi semuanya kurang lebih 100 orang. Gede. Jadi kumpul jadi satu mantan Dewan Kerja begitu. Itu juga teman-teman yang pernah aktif di pramuka semuanya. Jadi pramuka itu bukan hal yang tidak menjanjikan ya Pak ya? Sebetulnya itu yang membuat generasi muda berpikir bahwa pramuka itu hanya bisa tepuk tangan. Padahal pramuka tidak begitu gitu ya. Tapi punya potensi kans, lain gitu, ya. punya potensi lain yang secara nggak langsung belajar kepemimpinan. Kepemimpinan tinggal mengembangkan setelahnya begitu. Benar sekali. Tapi Pak, saya mau bertanya terkait dengan menurut Pak Hanif ini makna pramuka dari Pak Hanif sendiri ini apa nih? Makna pramuka buat saya adalah pramuka itu adalah identis dengan orangnya. Sedangkan kepramukaannya adalah ilmu yang saya pelajari. Jadi ilmu-ilmu yang kami pelajari itu dengan di alam pramuka yang bukan secara resmi atau bukan identik dengan pendidikan yang formal, ini kan non formal, tetapi menghasilkan tenaga terampil sebetulnya sesuai dengan bidang dan kemampuan kita, sebetulnya itu. Kalau potret pramuka di Banyuwangi ini gimana, kalau potret Pak? di Banyuwangi sudah mulai berkembang ya, mulai berkembang dan maju, dan sekarang memang kalau dilihat dari potensinya yang tahun ini itu sudah mulai besar, mulai banyak. Maksudnya aktivitas kegiatannya sudah maksimal. Sudah mulai maksimal, ada bervariasi kegiatan yang mengarah kepada produktif. Jadi di Banyuwangi sudah ada pramuka-pramuka produktif yang memang direncanakan oleh Kuarda Jawa Timur. Jawa Timur itu tahun 2025 sudah tidak ada lagi pramuka yang hanya diam, hanya tepuk tangan dan lain sebagainya, tapi sudah produktif dan efisien begitu ya. Oke. Kalau saya bukan anak pramuka tapi paling suka kemah. Kemah ya, nah. Jadi kalau kemahnya itu antusias sekali saya untuk ikut. Tapi betul. kalau yang misalnya pelatihan gitu, mungkin karena kita tidak minat ya Pak ya di situ ya. Kurang lebih Pak, saat ini kan minat anak-anak muda sama pramuka itu sudah mulai menurun. Mulai menurun, betul. Ya dulunya semua pada keren nih berpakaian pramuka dengan tongkatnya, dengan talinya di sini. Kemudian topi baretnya, kemudian dengan tanda-tanda yang banyak gitu, dengan buku pramuka yang selalu disaku. Sekarang kan minatnya turun nih Pak. Menurut Pak Hanif sendiri, kenapa sih minat pramuka turun ini semakin itu turun? Karena dari gugus depan, dari ranting, dari kita pelatih maupun pembina tidak punya variasi latihan yang bisa mencakup dunia anak sekarang. Hanya kesannya sampai sekarang itu pramuka hanya peluncuan misalnya begitu. Itu yang membuat mereka bosan. Yang kedua, latihan-latihan yang rutinitas, hanya upacara latihannya, terus hanya tepuk tangan, hanya menyanyi, sehingga kesannya pramuka kok hanya itu begitu. Nah, ini memang menjadi tantangan buat kami sebagai pengurus pramuka, mulai dari Dewan Kerja, Dewan Ranting, gugus depan, pembina dan pelatih, itu juga harus produktif sekarang, aktif mengikuti perkembangan zaman. Sudah tidak saatnya anak-anak sekarang kan harus ada tantangan begitu. Nah, itu biar yang semakin penting. menantang gitu. Kira-kira dari sebagai sisinya Pak Hanif sendiri sebagai sekretaris nih, kira-kira apa yang akan Bapak tingkatkan lagi untuk pramuka Banyuwangi nih? Ya, pramuka Banyuwangi sekarang sudah punya tempat sendiri yang difasilitasi dan kerjasama dari Perhutani. Kita mendapatkan tempat, mendapatkan lahan seluas 5 hektar awalnya, sekarang ditambah lagi 10 hektar. Di tempat itu sekarang sudah kegiatan produktif, sudah jadi di Jiongmara sana. Letaknya di daerah Seragi. Jadi kita punya di sana dengan fasilitas yang sudah mulai kita tingkatkan. Kemarin Ibu Bupati sudah hadir ke sana dan melihat, antusias sekali dengan pada saat pembukaan lomba tingkat penggalang. Ibu Bupati minta gambar sket, gambar tempat itu sekarang sudah mulai dibenahi secara pelan-pelan. Insya Allah dengan munculnya tempat kegiatan itu, pramuka di Banyuwangi akan menjadi makin baik dan baik dan maju. Nah, tadi kita udah bahas banyak Pak. Kira-kira manfaat yang akan didapatkan anak-anak muda ketika mengikuti pramuka itu seperti apa nih Pak? Ya, manfaat yang pertama mesti
kita awalnya adalah yang kita tekankan sekarang ini adalah cinta tanah air. Itu yang mulai runtuh dengan adanya kegiatan dengan adanya kondisi pandemi kemarin. Ini mental anak-anak ini sudah mulai berkurang. Untuk itu pramuka harus tampil di depan untuk bisa membawa anak-anak itu kembali cinta kepada tanah air. Itu yang harus dikerjakan. Setelah itu baru tahapan dengan tahapan, maka dengan kegiatan-kegiatan lain. Itu harapannya begitu. Oke, berarti manfaat yang didapatkan oleh anak-anak yang mengikuti pramuka itu sangat luar biasa gitu ya. Iya. Karena kalau misalnya kita melihat anak-anak atau orang-orang nih ya, orang-orang dewasa yang pernah mengikuti pramuka waktu masih sekolah dulu, itu wibawanya berbeda nih. Memang sekarang ini kondisi yang membuat mereka tidak suka dengan pramuka, yaitu tadi melihat dari segi yang negatif saja begitu. Jadi dianggap euforia pramuka itu hanya senang-senang begitu, bukan menghasilkan kreativitas atau inovasi yang baru. Nah, ini yang harus menjadi catatan buat kami selaku pengurus Kuarcap, dengan kelompok andalannya harus siap merubah pramuka khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Oke. Jadi kalau misal di sini kan sebagai tempat ini ya, kalau misalnya seluruh pramuka-pramuka di sekolah itu pusatnya di sini nih Pak ya? Iya. Benar? Nah kalau misalnya anak-anak sekarang itu udah antusias untuk ikut pramuka tapi dari sekolahnya kurang aktif, gimana nih Pak? Tidak bisa, karena pramuka itu permen yang baru, itu tertulis pramuka itu adalah ekstra wajib. Ekstra wajib sekarang? Ekstra wajib bagi pelajar, khususnya kalau di SMA, SMK itu kelas 10. Sedangkan 10. Di SMP dimulai di kelas 7. Jadi awal-awal itu semuanya wajib mengikuti ekstra pramuka. Jadi ini diwajibkan. Diwajibkan, dan dananya ada di dalam dana pramuka, yang dana ekstra ya, dana BOS itu tertulis memang. Tertulis untuk pramuka. Untuk pramuka, untuk kegiatan. Bila tidak dilaksanakan, maka sekolah itu pasti akan sanksi oleh secara kedinasan ya, bukan secara pramuka ya. Tapi Pak, melihat bahwa pramuka ini tetap terus dipertahankan eksistensinya di setiap sekolah-sekolah oleh pemerintah, kenapa hal ini terus diwajibkan Pak untuk anak-anak untuk mengikuti? Iya, karena pramuka itu kegiatan pemuda, kegiatan anak-anak yang berorientasi bukan non pemerintah, tapi menghasilkan anak-anak yang berkompeten di bidangnya. Terus lagi pula membuat anak-anak kreatif sebetulnya di pramuka itu kreatif munculnya, dan bisa menciptakan calon-calon pemimpin masa depan sebetulnya secara langsung. Ya, kita akui atau tidak, rata-rata pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia itu pasti pernah aktif di pramuka. Nah, dan perlu diingat, pramuka ini struktur organisasinya dan peraturannya itu mulai dari keputusan presiden. Tidak ada organisasi yang itu, organisasi rata-rata sampai di menteri mungkin atau di ini. Kalau pramuka dari Kepres, dari menteri terus ke bawah, sehingga kepengurusan pramuka itu terkait antara pemerintahan kadang-kala dengan sampai ke bawah. Oke. Iya. Pak, kira-kira saat ini mungkin anak-anak muda itu masih pengetahuan tentang pramukanya itu masih sedikit nih Pak ya. Kira-kira mereka mulai dari mana dulu untuk misalnya ke tingkat sampai tingkat yang tertinggi untuk pramuka itu apa nih Pak? Kalau untuk generasi muda itu tertinggi ya Pandega. Setelah itu pembina sudah. Jadi sampai usia 25 tahun itu Pandega. Jadi di perguruan tinggi usia 25 itu Pandega. Jadi mulai dari siaga, penggalang, penegak bantara, penegak laksana, dan penegak Pandega. Nah, berakhir Pandega itu generasi muda. Setelah itu pembina dan masuk di sana. Oke, berarti tahapan-tahapan yang harus diikuti lumayan panjang, tapi seru. Iya, memang itulah pramuka itulah pramuka. Pak Hanif ini kan pramuka dulu dari Banyuwangi, dari awal. Dari Banyuwangi di awal saya. Ya. Bapak kalau melihat Banyuwangi dulu, pramuka Banyuwangi yang dulu sama yang sekarang, perbedaan yang paling Bapak rasakan itu apa Pak? Perbedaannya terletak pada teknologi. Yang dirasakan itu aja. Jadi perubahan teknologi itulah yang membuat kita harus bisa mengikuti begitu ya. Tapi sekarang pramuka itu masih tetap ada unsur teknologinya atau tetap kita ngumpulin handphone terus kita seru-seruan gitu? Ya, itu atau ada yang teknologi, berbeda? pakai teknologi semuanya ya. Jadi sekarang itu
penjelajahan apa itu sudah tidak menggunakan gambar seperti kita, tapi menggunakan teknologi yang sudah ditentukan. Semua kegiatan sekarang begitu, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat daerah sudah menggunakan teknologi gitu. Oh, berarti kalau misalnya cari jejak dan sebagainya udah pakai handphone. Pakai handphone. Iya, jadi ada ketentuan. Titiknya di sini, silakan mencari ini langsung bergerak sesuai dengan. Oh, gitu. Iya, nanti akan jadi ketemu lebih apa ya? Seperti mencari berburu peta harta karun dengan handphone kita ya. Iya, sekarang sudah mulai ke sana. Mungkin karena ini ya perkembangan zaman tadi itu, mungkin pramuka juga juga ketinggalan zaman juga. Jadi mengikuti teknologi tadi itu untuk upgrade-nya terus. Jadi dirubah lah. Gitu, harapan Pak Hanif sendiri sebagai sekretaris cabang ini untuk pramuka di Banyuwangi dan Jawa Timur khususnya, apalagi Indonesia, karena ini adalah Hari Pramuka Nasional. Apa harapan Bapak sebagai salah satu orang pramuka juga sebagai sekretaris cabang kepada seluruh anak-anak yang khususnya yang mengikuti pramuka? Iya, harapan saya anak-anak pramuka ke depan ini lebih aktif lagi berlatih, lebih giat lagi berlatih dengan teknologi yang terus berkembang, harus diikuti bukan dihindari, karena perubahan itu adalah sesuatu yang harus yang mesti dan tidak bisa dihindari. Itu harapan saya ke depan, anak-anak ini adik-adik ini menjadi pramuka-pramuka yang tangguh dan terengginas di Jawa Timur, begitu istilahnya. Oke, terima kasih Pak Hanif hari ini sudah menemani Celia di podcast Rumah Degiri, sudah sharing-sharing banyak hal terkait dengan pengalaman Pak Hanif di pramuka dan bagaimana Pak Hanif bisa mendapatkan tempat seperti ini dan apa yang Pak Hanif harapkan kepada anak-anak muda saat ini, khususnya anak-anak pramuka, untuk terus mengembangkan pramuka khususnya di dunia teknologi saat ini ya Pak ya. Pak Hanif, terima kasih banyak. Sama-sama, dan terima kasih. Salam pramuka dan salam selamat pramuka. Hari Pramuka Nasional. See you. Dadah.